Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa mantap. Mantap. Kelompok 1 komplit anggotanya? Komplit. Kelompok 2 komplit? Kelompok 3 masuk semua? Kelompok 4 masuk semua? 1 tidak masuk, siapa? Uwais. Oke, tadi Uwais sudah izin sama Bapak, dia ada acara di kampungnya, ada acara keluarga. Oke, biar tambah semangat kita coba yel-yel SDN Medan Satria 1. Kelompok mana yang paling terbaik? Kelompok 1, 2, 3 atau kelompok 4? Walaupun personilnya kurang 1 tapi semangatnya bisa mengalahkan kelompok yang lain. SDN Medan Satria 1. Tepuk tangan bagi kita semua. Ya, oke, luar biasa hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini atas berkat rahmat izin dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bertemu kembali di sekolah tercinta kita, di kelas ternyaman kita, di kelas 5.1. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak sekalian, untuk menambah rasa cinta nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita sesuai yang pernah kita pelajari di pelajaran pendidikan Pancasila, mari sama-sama kita berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, persilakan untuk berdiri semuanya dengan sikap sempurna. Sudah, maaf. Tertutup pada ragu. Ayo suaranya. Oke, silakan ada kembali. Terima kasih. Mudah-mudahan semakin menambah cinta kita, rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Siapa kita? Indonesia. Oke, hari ini sebelum kita berlanjut ke pelajaran materi hari ini, rasain mau tanya, tadi sudah makan MBG? Sudah? MBG itu apa sih? Makanan bergizi gratis. Hari ini menunya apa? Ayam goreng, nasi kuning, tahu, susu, sayur. Sayurnya apa? Daun apa? Daun sawi sama daun selada dan ketimun. Hari ini lauknya ada ayam goreng,
tahu, kemudian sayurannya ada yang namanya ketimun, sawi, dan daun selada. Oke, kalau Pak Said mau tanya, berarti di situ ada yang namanya, sesuai pelajaran kita ya, ada yang namanya produsen dan konsumen. Ada produsen dan konsumen. Tadi kita makan sayuran ketimun, ada sayur daun selada, ada daun sawi. Itu berasal dari mana? Dari mana? Produsen. Berarti dari tumbuhan. Kita makan sawi, kita makan daun selada, kita makan nasi tadi. Nasinya nasi kuning. Nasi berasal dari pohon padi. Kemudian pohon padinya diapain? Digiling. Setelah digiling, padinya berubah menjadi beras dulu. Beras. Setelah beras dimasak baru menjadi nasi. Udah matang, Abian yang makan tadi. Masya Allah. Sehat-sehat Abian ya. Nah, terus kemudian tadi juga kita makan ayam. Ayam goreng. Ayam kira-kira makan sayuran gak? Makan sayuran gak ya? Makan. Ayam doyan jagung gak? Doyan. Ayam itu doyan beras gak? Doyan. Ayam doyan padi gak? Doyan juga. Berarti ayam pun disebut konsumen. Apa sih konsumen itu? Orang yang bukan hanya orang. Konsumen itu dia yang menikmati hasil dari produsen. Kalau produsen itu yang membuat makanan sendiri. Contohnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan bisa buat makanan sendiri? Bisa. Dari mana? Dari mana? Dari fotosintesis ya. 100 buat Naila Rahman. Kita tepuk salut buat Naila Rahman. Bisa tepuk salut. Jempol kiri, kedua jempol salut. Pak Said mau tanya, tadi kata Naila Rahman, tumbuhan itu memproduksi makanannya bisa melalui yang namanya fotosintesis. Fotosintesis itu apa sih? Fotosintesis itu apa sih? Ada tahu? Pak Said mau kasih tahu. Fotosintesis itu proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Bisa apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Sekali lagi, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah maka kalau dia bisa membuat makanannya sendiri, bisa menghasilkan makanan, disebut produsen. Nanti produsen ada yang menikmati hasil dari produsen. Siapa yang menikmati? Yang disebut konsumen. Nanti konsumennya macam-macam. Ada konsumen 1, ada konsumen 2, dan seterusnya. Nah, siapa konsumen 1? Dia berarti yang langsung menikmati dari produsen. Produsen kita tadi kan dari tumbuhan. Berarti yang menikmati atau yang makanannya dari tumbuhan biasanya siapa? Herbivora. Betul kata Aisyah. Yang menikmati langsung ke produsen biasanya herbivora. Herbivora itu apa? Hewan pemakan rumput. Contohnya sapi, kambing, domba, kelinci, belalang, kerbau,
Kambing. Domba. Udah tadi. Apa lagi? Banyak makanan rumput. Tikus juga ada ya. Apa lagi? Kuda. Betul. Nah, mereka yang langsung menikmati makanannya dari produsen disebut konsumen satu. Biasanya terdiri dari hewan herbivora. Bapak mau tanya kepada Rosyid. Tadi Rosyid, herbivora itu apa Rosyid? Hewan pemakan tumbuhan. Kata Rosyid, herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Betul atau salah? Betul. Kasih tepuk kucur buat Rosyid. Tepuk kucur. G-O-D-G-O-D. Kucur. Iya betul. Berarti herbivora dia menikmati langsung dari produsen. Nanti kira-kira ada nggak yang makan konsumen satu? Ada. Yang makan konsumen satu ada. Contohnya misalnya ada nggak yang makan belalang? Ada yang makan belalang. Hewan. Siapa itu? Kodok. Kodok makan belalang. Iya. Katak makan belalang. Apa lagi? Burung bisa nggak makan belalang? Bisa burung. Terus musang itu makannya apa? Ya, musang ada yang makannya dia langsung buah-buahan ada ya. Kalau musang nggak termasuk. Nah, jadi konsumen satu kan contohnya ada kambing. Ada nggak hewan yang makan kambing? Ada. Ada nggak hewan yang makan rusa? Ada. Hewan apa itu? Harimau, singa, macan, komodo, buaya. Betul. Ada kambing lagi minum tiba-tiba di sedap sama buaya. Cita. Betul. Nah, itu kalau dia makanannya dari konsumen satu, dia disebut konsumen dua. Kalau kita sebutkan tadi ada singa, ada harimau, ada cita, ada serigala, berarti dia masuknya jenis hewan apa? Karnivora. Betul. Karnivora apa itu apa? Hewan pemakan daging. Contohnya tadi apa? Singa, harimau, macan, serigala, jaguar, cita. Itu jawaban. Oh bukan, lagi batuk. Ya, kalian jawaban. Ternyata bukan, dia lagi batuk. Ya, itu disebut karnivora. Berarti produsen dimakan konsumen satu, konsumen satu dimakan konsumen dua. Terus kira-kira nih yang makan gajah ada nggak? Gajah bukan gajah. Yang makan ular ada? Siapa yang makan ular? Elang. Waduh, elang. Tadi kan ular makan tikus ya. Tikus makan tumbuhan bisa. Jadi produsen contohnya jagung atau padi dimakan sama tikus, tikus dimakan sama ular, ular dimakan sama elang. Wah, ini paling puncak udah. Ya, ada puncak. Berarti nanti elang ada yang makan nggak elang? Ada. Tapi kalau elangnya sudah mati, siapa yang makan elang? Decomposer. Atau nama lainnya paling tahu? Nama lainnya paling tahu? Pemulai. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, biar ganti lupa, saya mau kasih video sebentar ya. Ini biasa kita putar, kita berdiri, boleh berdiri. Iya, oke. Gak lama, 2 menit lah. 3, 2, 1, ikutin.
Mari. Oke, silakan duduk kembali. Ya, biar nggak bosen, kita sudah explaining. Seru nggak bukunya? Seru. Ya, kita coba lagi nanti ya. Jadi kita kembali ke materi, bahwasanya itulah yang disebut dengan rantai makanan. Ada yang membuat makanan sendiri disebut produsen, ada yang langsung menikmati hasil makannya dari produsen disebut konsumen, ada yang menikmati atau makanannya berasal dari konsumen satu, itu yang disebut konsumen dua. Nah, di sini Pak saya punya gambar nih, gambar ada ini apa ini? Tikus. Ada itu bahasa Inggrisnya tikus. Bos, coba Debra dalam pegang. Ini jamur, jamur atau apa? Decomposer sama rampa. Ini Pak saya coba di kelompok dua dulu ya. Pelan, ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Eagle, tulisannya? Eagle, ya eagle. Ya, ada Dava. Ya, akar. Ada belalang. Sampai tahu bahasa Inggrisnya belalang? Ya betul. Nih, apa tadi bahasa Inggrisnya belalang? Iya, ada padi. Padi siapa namanya? Iya, ini kamu yang ini aja. Ya, dah. Ini Pak Said pada tali. Ada tali. Sengaja gambarnya Pak Said acak. Tali ini Bapak taruh di produsen. Dari gambar yang tadi yang produsen yang mana? Padi. Berarti Pak saya kasih ke Ezio. Nanti Ezio pegang ujung-ujungnya lempar ke yang makan padi. Cari hewan apa yang makan padi. Siapa itu? Ada gilang. Gilang belalang ya. Gilang belalang. Pas namanya. Belalang yang makan belalang siapa? Iya, pegang Debra. Ya kamu ini coba yang ini berdiri. Berdiri ya. Naila juga boleh. Ya, oke, angkat talinya. Talinya diangkat. Nah, kemudian ada tikus. Siapa yang makan tikus? Elang. Ya, ada akar. Oke. Kemudian kamu pegang. Ini lepas. Ya, kemudian elang nanti akan dimakan atau diuraikan oleh siapa?
Dekomposer pemulai. Siapa di situ? Iya, berarti dari Ezio kemana tadi? Ke belalang, ke gilang. Dari belalang atau gilang ke Depuran, tikus. Iya, dari peran kemudian lanjut ke siapa? Elang. Elang itu ada di akar. Akar nanti elang itu diuraikan oleh dekomposer. Nah, ini yang disebut dengan rantai. Jadi tali ini saling berhubung. Misalnya nih, misalnya angkat talinya, Bapak pegang. Angkat talinya. Ya, talinya kerja ini, jangan ngambang. Talinya tarik. Talinya ini tarik. Nah, jangan jatuh. Nah, misalnya nih, ada manusia yang serakah. Ada manusia yang serakah. Misalnya Pak Said nih. Misalnya Pak Said, Pak Guru akan membasmi tikus-tikus yang ada di seluruh dunia ini. Misalnya tikusnya semua punah nih. Wah. Kalau di dunia sudah tidak ada tikus, kira-kira apa yang terjadi? Siapa yang mau berani ngomong? Siapa yang berani jawab? Dari rantai makanan tadi, tiba-tiba tikusnya dimusnahkan semua oleh Pak tadi misalnya. Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang berani jawab? Ada yang berani jawab? Ya? Kira-kira tikusnya nggak ada, maka apa yang terjadi? Angkat tangan yuk. 1, 2, oke. Ada Tegar. Silakan Tegar, boleh maju ke depan. Ya, tepuk tangan buat Tegar. Keren. Tikusnya nggak ada, apa yang terjadi? Populasi belalang akan meningkat. Populasi belalang akan meningkat. Kemudian Elang akan kehilangan makanannya. elang akan kehilangan makanannya dan elang akan Punah. punah. Tepuk tangan buat Tegar. Tepuk salib. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol salut. Keren. Terima kasih Tegar. Tadi kata Tegar, kalau seandainya Pak Tani membasmi semua tikus, gak ada tikus, kata Tegar itu populasi belalang akan meningkat. Bapak saya mau tanya, kenapa belalang makin meningkat, makin banyak? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan dulu kalau jawab. Ada. Ayo, ada tangan. Kata Tegar tadi, maka belalangnya semakin banyak. Kenapa begitu? Angkat tangan, ada yang bisa jawab? Selain Tegar, ada lagi? Yuk. Ya, ada Said Abdul Jabbar. Berdiri, sini. Iya. Katanya betul apa enggak belalang akan semakin meningkat? Betul. Kenapa? Karena tidak ada pemangsanya. Tidak ada pemangsanya. Tepuk tangan buat saya. Tepuk kunjung. Yuk, tepuk kunjung. Kita berlari. Amin. Good job. Terima kasih Said. Iya, karena siapa yang makan belalang? Dikasih rosin, nggak mau rosin nggak makan belalang. Dikasih Nadia, nggak mau, dia makan belalang. Tikus, tapi tikusnya sudah punah dibasmi sama Pak Tani. Maka belalangnya akan semakin meningkat. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, sekarang Pak Said punya tugas. Tugas ini tugas kelompok. Nanti dikerjakan secara kelompok. Nanti kamu diskusikan, kamu kerjasama dengan kelompok kamu. Kemudian hasilnya apa nanti tolong sampaikan ke teman-temannya agar teman-temannya tahu apa hasil dari kelompok kalian. Bisa? Bisa? Semangat, masih semangat. SDN Medan Satria 1. Iya, kelompok
1 paling semangat, kelompok 2 masih diam aja, berarti kurang kompak. SDN Medan Satria 1. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dari yang paling pelan, bisa? Tepuk tangannya paling pelan bisa? 1, 2, 3, tepuk tangan dari yang paling pelan. Pelan, masih pelan. Oke, mulai kenceng dikit. Mulai kenceng. Oke, Pak Said pimpin ke ketua kelompok. Siapa ketua kelompoknya? Abdul Rashid. Ini ketua kelompoknya Naila Rahman. Ini kelompoknya Kinara Pak Said. Ya, kelompok 4, mohon maaf ambil ke depan. Bapak susah lewatnya. Ya, terima kasih sama-sama. Silakan dikerjakan, diskusikan dengan kelompoknya. Pak Said akan menilai kelompok mana yang paling rajin berinteraksi dengan kelompoknya. Kelompok mana yang paling kompak? Silakan. Depan, kunci depan. Ya, cukup 1 orang yang menulis, silahkan.
Ada kelompok yang sudah selesai? Ada? Wih, kelompok 1 keren sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah keren. Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Belum. Wih, keren. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 dan 4 belum. Pak saya kasih waktu 3 menit lagi. 3 menit lagi. Kasih waktu untuk segera diselesaikan. Kelompok 3 sudah? Sudah. Tinggal kelompok 4. Kelompok 4 juga sudah? Iya, keren. Tepuk tangan untuk kelompok 1 sampai kelompok 4. Iya. Oke, 1 orang ketua kelompoknya maju untuk siapa yang duluan pertama. Sweet dulu, sweet dulu. Yuk, sweet dulu. Sini. Ketua kelompoknya dulu maju. Kalau ketua kelompoknya dulu maju atau 1 orang yang mewakili. Oke, ini dari kelompok 2, depan. Ini dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Hampipa dulu. Siapa yang maju duluan? Yang mana maju duluan? 1, 2, 3. Ya, hei. Ya, hei. Oke, 1. Hei, 2. Ya, ya, berarti ini kelompok 4. Berarti kelompok 1 pertama, kedua, ketiga, keempat. Silakan kelompok 2 masuk depan semua. Kelompok 2. Kelompok 2 maju depan semua. Lurus ke meja Bapak. Ini lurus ke meja Bapak. Kelompok yang lain tolong dengarkan. Diskusi tentang tumbuhan dimakan rusa dimakan singa. Bagian 2, rumput dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan elang. Bagian 3, padi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan burung hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Terima kasih. Yang kedua kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju semuanya. Oke. Siapa yang jadi pembicara? Dah, stop. Ya. Silakan kelompok 2. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengarkan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rantai makanan. Nomor 1, tumbuhan dimakan rusa dan rusa dimakan oleh singa. Yang kedua, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, dan kodok dimakan oleh elang. Yang ketiga, padi dimakan oleh tikus, dan tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok 1. Lanjut kelompok berapa sekarang? 3. Silakan maju, hati-hati sih. Ya, langsung. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari rantai makanan. Nomor 1, tumbuhan dimakan rusa, rusa dimakan singa. Nomor 2, rumput dimakan belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan elang. Yang nomor 3, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan burung hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kelompok 3. Terakhir adalah kelompok 4. Nah, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang rantai makanan. Berikut inilah. Nomor 1, rumput dimakan rusa, rusa dimakan singa. Nomor 2, rumput dimakan konsumen, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Padi dimakan. Nomor 3, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung hantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Oke, ya Pak, saya mengapresiasi kalian sudah tampil berani di depan teman-teman kalian. Itu luar biasa. Tumbuhkan rasa percaya diri. Hasilnya bagus atau tidaknya itu nomor 2 atau nomor sekian. Yang pertama, kalian berani dulu maju ke depan. Oke, sekarang tolong lihat di video ini ya. Ada video sebentar, faktor-faktor penyebab keseimbangan ekosistem. Bentar ya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar yang pertama ini adalah gambar orang yang sedang menebang pohon. Dan gambar yang kedua adalah gambar anak yang sedang membuang sampah ke sungai. Kedua gambar ini gambar yang tidak sepatutnya kita tiru.
Tahukah kamu apa akibat yang akan ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan dan tumbuhan yang ada pada ekosistemnya? Ya, dampaknya adalah kerusakan ekosistem. Jika pohon terus-menerus ditebang, maka akan berakibat hewan akan kehilangan tempat tinggal, terutama hewan-hewan yang berhabitat di pohon. Sedangkan pada gambaran kedua, jika sampah terus-menerus dibuang ke sungai, maka sungai akan tercemar dan tentu saja akan mempengaruhi ikan-ikan yang ada di dalam sungai ini. Perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem itu terganggu. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. Di sini ada pohon. Pohon ini menjadi makanan bagi belalang. Belalang menjadi makanan bagi kakap, kakap menjadi makanan bagi ular, dan ular menjadi makanan bagi elang. Jika pepohonan ini ditebang dan jumlahnya berkurang, maka apa yang akan terjadi pada ekosistemnya? Apa kira-kira? Di sini jumlah belalang tentu saja akan berkurang karena belalang akan kekurangan makanan. Jika jumlah belalang ini berkurang, maka yang terjadi selanjutnya adalah katak pun akan berkurang jumlahnya. Jika katak berkurang jumlahnya, ular juga akan kekurangan makanan dan jumlah ular pun akan berkurang. Jumlah ular yang berkurang maka akan berakibat pula pada jumlah elang yang berkurang karena Berarti nggak boleh ada yang terganggu. Kalau karena kita semuanya beragama Islam, ingat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah bilang, wala tufsidu fil ard, janganlah kamu merusak di muka bumi ini, jangan kamu jadi perusak. Kenapa? Karena kalau satu dirusak, semuanya akan terganggu sesuai dengan sila keberapa kira-kira itu? Sila keberapa? Sila keberapa nih tahu? Sila keberapa? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap lingkungan, adil terhadap masyarakat sekitar kita. Harus adil. Di sini desa tempat Udin tinggal dikejutkan dengan suara kemenangan yang cukup keras yang berasal dari perkampungan di dekat sekolah. Ternyata yang terjadi adalah kebakaran di pit dekat perkampungan Udin. Kebakaran tersebut menyebabkan adanya perubahan. Boleh nggak kita bakar hutan? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh bakar hutan? Karena dampaknya luar biasa nih. Di antara dampaknya kalau kita bakar hutan sembarangan nih. Keseimbangan ekosistem. Karena hewan-hewan di sini kehilangan tempat tinggal serta pepohonan menjadi hangus karena terbakar. Nah, hal yang terjadi seperti pada gambar ini, yaitu kebakaran hutan dan juga penebangan hutan, dapat mengurangi habitat hewan. Hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggal dan juga sumber makanan. Rusaknya hutan akan mengubah keseimbangan ekosistem pada hutan. Ada banyak hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk memulihkan ekosistem. Apa saja ya? Yang pertama adalah dengan menanam pohon. Dan yang kedua dengan mendaur ulang sampah. Kedua hal ini adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk memulihkan ekosistem. Ya, ini yang tadi Pak Said bilang bahwasanya ada bahayanya jika salah satu poin tadi ada yang terganggu. Satu saja terganggu maka semuanya akan terganggu. Maka kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Harus kita jaga semuanya, rantai makanan agar tetap terus terjaga. Oke, sampai di sini kira-kira siapa nih, kelompok mana nih yang berani bertanya? Pak Said persilakan. Kelompok mana silakan yang berani bertanya, silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Ya, siapa yang berani? Ayo, siapa yang mau bertanya silakan. 1, 2, bebas pertanyaannya. Pertanyaannya Bapak nggak hukum yang nanya salah. Semua pertanyaannya bebas, silakan. Ayo.
Ya, Said Abdul Jawad. Terima kasih Said. Apa itu rantai makanan? Keren, saya nanya. Tadi kita udah belajar sana sini tentang rantai makanan. Ternyata saya belum paham apa itu rantai makanan. Kita kasih tepuk tangan. Saya berani bertanya. Tepuk tangan untuk saya. Ya. Apa itu rantai makanan? Pak Said kasih jempol nih yang bisa jawab nih. Siapa yang bisa jawab nih? Apa itu rantai makanan? Siapa yang berani jawab? Wah, Depran, luar biasa. Rantai makanan adalah makan dimakan. Kasih kucing buat Depran, tepuk kucing. Kucing, 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 kucing. Wah, keren. Tadi saya udah terjawab. Ya, tadi kata Depran, yang namanya rantai makanan ada yang makan, ada yang dimakan. Ada yang mau nambahkan lagi? Ya, silakan. Satu. Yang mau menambahkan lagi? Atau ada yang mau nanya lagi? Silakan. Kalau ada berarti sudah paham semua nih. Ya, Naila Rahma dari kelompok 2, kelompok Jawa Timur. Manfaat menjaga keseimbangan ekosistem. Pertanyaan luar biasa nih, keren nih. Pertanyaan luar biasa. Manfaatnya apa sih kita menjaga keseimbangan ekosistem? Pertanyaannya bagus. Boleh kasih salut? Boleh? Boleh. Tepuk salut. Jempol kiri, dua jempol. Salut. Kasih Bang Sati itu anaknya hebat-hebat. Coba nih dari pertanyaan Naila Rahman nih, apa sih manfaatnya menjaga keseimbangan? Wah, pasti ada yang bisa jawab. Saya bisa jawab. Kelompok 3 belum ada nih, kelompok 4 belum ada. Ayo, apa manfaat menjaga? Ayo silakan dari kelompok 4 coba. Kelompok 4 yang menjaga. Ayo. Ya, apa? Siapa? 3. Sonia, Aisyah, Nana. Ya, nggak ada. 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Kelompok 3. Kelompok 3 ada yang mau jawab? Manfaatnya apa aja sih? Ayo. Rasid, ya silakan. Yo. Sini, Rasid, nggak kelihatan kamera. Ayo Sid, pegang mic-nya Sid. Manfaatnya adalah ayo. Wah, masih berpikir mencari jawabannya, cari kata-katanya. Apa manfaatnya kalau kita jaga? Ada yang wah manfaatnya itu ya semuanya apa? Dan semuanya ya. Manfaatnya adalah dia supaya semuanya ya. Ya, tepuk tangan untuk Rasid. Wah, apa mau nanya? Mau jawab? Silakan. Oh, Depran lagi. Wah, luar biasa. Depran lagi mau jawab. Sebentar. Oke, Depran mau jawab pertanyaan dari Naila. Manfaatnya adalah agar ekosistem selalu terlindungi. wah, keren. Agar ekosistem selalu terlindungi. Setuju? Atau punya jawaban lain? Siapa? Yo, yang punya jawaban lain. Dapat. Ara, ya Ara. Menurut kamu kira-kira manfaatnya apa? Ara? Kira-kira manfaatnya apa? Kalau kata Depran, agar ekosistem tetap terlindungi. Agar ekosistem terjaga dengan baik. Selain terlindungi,
Arab menambahkan agar ekosistem terjaga dengan baik. Itu ya Naila ya. Jadi jawaban dari teman kamu tadi agar terlindungi, agar ekosistemnya terjaga dengan baik. Ya betul semuanya. Yaitu yang jawaban dari teman-teman. Dari Bapak menambahkan selain itu kita tadi sudah diperintahkan oleh Allah untuk menjaga alam ini. Di pramuka ada cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ada di pramuka seperti itu. Ada nyambung nggak? Nyambung. Itu di dasar dharma berapa itu ya? Kedua, cinta alam, kasih sayang sesama manusia. Istilah kedua juga ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus adil tidak terhadap lingkungan, itu harus ya. Kemudian dari segi sosialnya, dari segi keilmuan, tata kelola alamnya nanti juga akan berbahaya kalau kita merusak atau tidak menjaga ekosistem. Jadi manfaatnya apa? Banyak, agar semua terlindungi, semua terjaga, semua berjalan dengan baik. Satu saja tidak terjaga, satu alam saja yang rusak, satu populasi yang rusak, maka semuanya akan terganggu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Besok kita akan lebih dalam lagi. Nanti kita akan pelajari tentang piramida makanan. Wah, insya Allah besok kita belajar tentang piramida makanan. Nanti di rumah boleh dibaca-baca dulu, cari searching, browsing, googling tentang piramida makanan. Hari ini gimana belajarnya? Happy? Hari ini gimana belajarnya? Senang? Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati ya memanglah begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Pak saya minta tangan kanannya ke depan, tutup matanya, tutup pakai tangan. Satu lagi tangan kirinya ke depan, tutup mata yang kiri. Dua-duanya ditutup matanya pakai tangannya. Dalam hitungan ketiga ditutup matanya, pakai tangan dua-duanya ditutup. Pakai tangan dua-duanya ditutup. Oke, hitungan ketiga buka tangannya, buka mukanya, kasih ke teman-temannya muka kalian, tampilkan yang paling lucu. Siap? Ya siap. Nanti hitungan ketiga dibuka, kasih wajah yang paling lucu. Oke, siap. Satu. Harus buat temannya tertawa. Ya, temannya bahagia. Dua. Tiga. Lucu nggak temannya? Lucu nggak temannya? Iya, kalau temannya lucu jangan disakiti, jangan dibully, jangan disakiti, tidak boleh. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Besok sesuai jadwal kita akan bertemu kembali, bahas lebih dalam lagi tentang rantai makanan. Kita berlanjut ke piramida makanan nanti. Kalau sudah ada pertanyaan, atau ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak, saya cukupkan sampai di sini. Selamat berjumpa kembali di jam-jam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas berdoa.